kasih kekuatan yang daripada-Mu lah ya Tuhan, yang memampukan kami boleh bertahan sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku
badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa melihat Dia baik. Katakan Dia baik bagiku. Dia baik. Sekali lagi Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang sangat baik. Dia Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Di tengah keadaan bangsa kami, di tengah keadaan kota dan negeri kami, di tengah-tengah keadaan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang sedang mencekam oleh karena situasi virus corona. Di tempat ini kami datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, biar perlindungan-Mu terus yang sempurna atas kami. Kami telah memuji-Mu lewat pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak belajar daripada firman-Mu. Urapi setiap kami dan beri kami pengertian, mengerti untuk melakukannya, supaya melalui perlakuan dan perbuatan kami menuruti firman-Mu, hidup kami, kota kami, negeri kami, dan bumi ini dipulihkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati kita untuk hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan situasi dunia saat ini yang terguncang oleh virus corona, dan khususnya Indonesia juga, dan mulai semalam Medan itu lockdown. Nah Bapak Ibu, kita juga nggak tahu apakah Sibolga akan diperlakukan lockdown. Nah karena itu kita berdoa, apapun yang terjadi, kita harus tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan itu baik. Dia baik, Dia memberikan kita hidup dan masih memberikan kita kesehatan untuk hari ini. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk semua anugerah-Nya yang tiada habis-habisnya, yang berlimpah-limpah. Nah, kalau di daerah Tabalu Tengah hari ini tidak ibadah lagi Bapak Ibu. Seluruh gereja-gereja di Tabalu Tengah sudah diinstruksikan tidak beribadah. Di kota Sibolga belum diinstruksikan, itu sebabnya kita ada di sini. Mulai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, saya koordinasi dari pihak Polres Kota, dari Bimas, saya koordinasi terus apakah bisa ibadah. Dan puji Tuhan, mereka berkata di Sibolga belum dilarang ibadah oleh pemerintah kota. Karena itu masih boleh, tapi diatur jaraknya. Itu sebabnya bangku kita ini berjarak Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mungkin bagi kita merasa aneh, sepertinya kehangatan itu hilang karena jarak itu. Bukan hanya karena jarak, karena kita juga tidak bisa salaman oleh karena si virus corona itu Bapak Ibu. Nah, oke, kita belajar daripada firman Tuhan. Apa kata Tuhan Bapak Ibu? Dan Tuhan telah pernah berjanji jauh sebelum segala sesuatunya terjadi, Tuhan sudah menyampaikannya kepada para hamba-hambanya. Dari 2 Tawarik, kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat 17. Kita akan baca dengan suara yang kencang, mantap untuk kemuliaan Tuhan. 3, 2, ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Raja Salomo. Setelah Raja Salomo selesai membangun bait suci, dan Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia berkata dalam doa-doanya, "Ya Tuhan, sekiranya dan apabila umatmu mereka kalah dalam perang, lalu mereka melarikan diri ke bait-Mu ini untuk berdoa dan memohon perlindungan, kiranya Engkau melindungi mereka. Dan sekiranya umat-Mu ada yang sakit, lalu mereka berdoa di tempat ini untuk memohon untuk kesembuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Dan sekiranya ada dari antara umat-Mu yang hasil pekerjaannya tidak berhasil, lalu mereka berdoa dan datang di tempat ini, dan kiranya Engkau menyedengkan telinga-Mu dan mendengarkan doa mereka di rumah-Mu ini." Lalu Tuhan memberikan jawab, Bapak Ibu. Bila mana aku menutup langit. Ada kata bila mana. Berarti Bapak Ibu, akan ada sesuatu yang tidak terprediksi oleh manusia. Kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang mencekam, yang menakutkan, yang menggemparkan. Karena Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang pelahap memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata, apabila aku menutup langit, tidak ada hujan, berarti hasil tidak ada. Hujan itu adalah untuk mendatangkan kesuburan. Bagi orang Israel, mata pencarian yang utama itu adalah pertanian dan peternakan. Maka Tuhan berkata, jika tidak datang hujan, maka pertanian, usaha dan peternakan mereka akan habis, selesai, dan akan terganggu. Ekonomi mereka akan berantakan, dan juga situasi politiknya akan juga menjadi runyam jika terjadi kelaparan dalam satu negeri. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata, kalau aku menutup langit tidak ada hujan, ketika tidak ada hasil, usaha pekerjaan tidak menghasilkan keuntungan, ladang-ladang tidak mendatangkan keuntungan, dan bahkan juga peternakan tidak mendatangkan keuntungan. Dan Tuhan berkata, itu adalah sesuatu yang akan Tuhan lakukan ke atas dunia. Dan dunia mengalaminya dan bisa akan menjadi meraung dengan segala peristiwa dan akibat daripada hukuman Tuhan. Nah sekali lagi, mengapa Tuhan membuat itu? Ada dua hal. Peringatan bagi umatnya dan sekaligus menjadi hukuman bagi orang-orang yang percaya. Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini ada pasang surutnya. Terkadang hidup itu enak, hidup itu pahit, hidup itu dalam kehidupan ini ada tawa, ada tangisan, ada jeritan, ada bisikan. Tetapi semuanya itu bergilir. Kalau hari-hari ini seluruh dunia digilir oleh Tuhan dengan rasa ketakutan dengan virus corona yang tak satu pun bisa negara untuk menghempangnya, walaupun beberapa negara sudah membuat lockdown, tetapi semuanya terjadi seperti apa yang Tuhan lepaskan. Perhatikan tadi, Tuhan berkata, apabila aku melepaskan penyakit sampar. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan menutup langit supaya tidak datang hujan? Apakah Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kelaparan? Oh bukan. Tetapi untuk apa? Ialah supaya umatnya itu menyerahkan hidup mereka
dan memiliki ketergantungan kepada Tuhan yang menciptakan mereka, yang memberkati mereka, yang menuntun mereka, yang memberikan mereka hidup. Dan supaya dengan demikian mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup di luar Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian kita akan melihat apa yang harus kita lakukan. Kesusahan demi kesusahan terjadi, kesulitan demi kesulitan terjadi, mengeluh semuanya. Coba Bapak Ibu lihat hari-hari ini, orang yang jualan di pasar mengeluh. Sudah buka dasar Eda apa belum? Belum Eda. Sudah buka dasar Eda atau belum? Iyalah, hanya buka dasar yang tadi jam 10 itu. Sampai sore ini udah jam 4, belum ada lagi yang beli-beli. Kenapa? Takut virus corona. Yang jual-jualan makanan, kita lihat di sebuah Gadang Tapteng, semua drastis. Drastis. Orang berkata, wah sepi ya. Ya sepi. Kenapa? Takut virus corona. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak datang ke gereja. Kenapa? Takut virus corona. Nah, orang tidak bekerja atau diliburkan. Kenapa? Takut karena virus corona. Sekarang manusia dihinggapi rasa takut yang luar biasa dengan virus corona. Kenapa? Karena takut mati. Sebenarnya kematian tidak bisa dihempang oleh manusia. Karena satu saat manusia semua akan mati. Kecuali yang ikut terangkat di awan-awan. Di saat kedatangan Kristus datang mengangkat gerejanya yang kudus. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Namun bukan berarti kita berkata masa bodoh dengan virus corona. Lalu kita hidup asal-asalan. Nah, namun kita harus menjaga hidup kita dengan baik. Menjaga kerohanian kita dengan baik. Menjaga iman kita dengan baik. Menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Menjaga kebersihan kita dengan baik. Supaya apa? Untuk meminimalisir segala kemungkinan untuk kena virus corona. Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila Tuhan berkata, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, gak mungkin belalang yang terbang itu menghabiskan hasil jualan kita. Tapi Bapak Ibu, bisa penyakit yang datang, hasil usaha kita yang sudah kita kumpulkan bisa habis hanya untuk berobat, terus berobat. Walaupun ada BPJS, tidak mungkin hanya obat dari BPJS semuanya. Karena kalau orang sudah sakit opname atau sakit berbulan-bulan, tidak mungkin lagi hanya biaya BPJS itu. Tetapi harus ada biaya ini, ada biaya itu, karena tidak bisa lagi bekerja, karena harus dijaga, karena harus dirawat. Semua bisa habis. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, itu bisa tergerus oleh karena sebuah penyakit. Maka Tuhan berkata, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, segala apa yang tersimpan itu bisa habis. Ada istilah, setinggi gunung pun akan habis tergerus oleh air. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan berkata kembali, apabila aku melepaskan penyakit sampar. Wow. Apabila aku melepaskan penyakit sampar. Lihat betapa dahsyatnya. Pejabat pun takut dengan virus corona. Yang bukan pejabat, non pejabat takut virus corona. Orang kaya takut dengan virus corona. Orang miskin takut dengan virus corona. Lalu sekarang kita, keberanian semua orang, nyali semua orang hilang. Nyali orang hebat dengan nyali orang yang tidak diperhitungkan untuk menghadapi virus corona, sama-sama tidak punya nyali. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akan terjadi hukuman Allah yang sangat masif jika manusia hidup dalam kemerosotan moral dan ketidakpedulian akan hukum-hukum Allah. Maka hukuman Allah, murka Allah akan tertuang ke seluruh bumi secara masif dan global. Dunia akan mengalaminya dan dunia tidak akan bisa mengatasinya dengan cepat. Kita lihat Amerika yang hebat, tapi virus corona pun masuk. Perancis masuk virus corona.
Mana lagi negara-negara yang hebat itu? Di Australia pun sudah ada kabar yang sudah kena. Wow. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Hari-hari ini kita diingatkan bahwa manusia tidak berdaya mengatur hidupnya. Manusia tidak berdaya untuk mengendalikan apa yang akan terjadi di atas muka bumi. Manusia hanya berserah dan berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika manusia saling memfitnah, saling menyakiti, saling menghujat, ketika manusia yang menyebut dirinya orang percaya dan beriman, tetapi tidak memiliki perilaku sesuai dengan hidup orang beriman, maka Allah marah, Allah murka. Ketika orang-orang yang beragama, orang-orang yang beribadah pergi ke rumah-rumah ibadah, tetapi perilaku, perkataan, dan perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beribadah, maka Tuhan pun marah. Bukan bumi yang makin tua, tapi Tuhan yang marah. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita lihat bersama-sama agar kita tidak memiliki kemerosotan iman. Mari bangunlah hidup bermoral, hidup beriman, hidup berakhlak, dan hidup di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, hukuman Allah ini, hukuman Tuhan ini dari bumi ini akan cepat berlalu. Jika kita katakan ini adalah hukuman daripada Tuhan, jika kita katakan virus ini adalah atas seizin Tuhan menimpa untuk seluruh dunia, kita berdoa supaya virus ini dicabut, diangkat, diambil oleh Tuhan dari muka bumi ini, sehingga setiap bangsa akan kembali mengalami pemulihan dalam waktu yang dekat. Coba bayangkan Cina 3 bulan. Anda dapat bayangkan kalau si Bolga itu lockdown 3 bulan. Halo? Anda dapat bayangkan kalau Tapten itu lockdown 3 bulan. Anda mau kemana? Pemerintahan Sibolga dengan Tapten beda. Perda berbeda-beda. Tapten mulai semalam sudah dikeluarkan surat edaran kepala daerah. Semua rumah ibadah tutup, tidak boleh ibadah. Kalau besok-besok seminggu depan lalu Tapten lockdown, Sibolga lockdown, Anda yang di Tapten tidak bisa masuk ke kota, Anda yang di kota tidak bisa masuk ke Tapten, Anda mau ngapain? Wow. Semalam Medan itu lockdown. Dari jam 9 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 6 itu biasa. Jam 7 sampai jam 11 malam tutup. Tidak tertutup kemungkinan daerah kita ini akan mengalami hal yang seperti itu. Cuma daerah kita sampai hari ini belum ada yang nyata-nyata virus corona. Masih OPD. Tahukah Bapak Ibu? Jika seperti yang saya katakan tadi, Sibolga tutup, Tapten tutup, orang-orang muda akan berkata, mari kita bingung bersama. Wow. Mencekam. Ini lebih parah dari teroris. Bayangkan negara harus mengeluarkan begitu banyaknya dana untuk menghadapi virus corona ini, triliunan rupiah. Dan negara pun kayaknya akan terengah-engah dengan biaya yang sangat besar. Baru 1 bulan Jakarta mulai terendus itu. 1 bulan. Kalau 2 bulan lagi, kalau sampai ini 3 bulan, 4 bulan di Indonesia, Indonesia itu susah jadi steril. Kenapa? Karena terdiri dari banyak pulau yang susah terpantau. Indonesia beda dengan negara-negara yang lain, yang sangat mudah dikontrol, dijaga. Tapi Indonesia ada ribuan pulau. Dan hanya doa dan kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat, itulah yang bisa mengatasi keadaan ini. Katakan amin. Karena itu jaga diri Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan.
Saya bukan nakut-nakuti. Cuma sekarang, seandainya si Bolga Tapteng lockdown. Jualan gak bisa. Gak laku otomatis. Apapun gak akan laku. Ekonomi akan hancur berantakan. Semuanya akan berubah drastis. Semua orang akan mengeluh, hanya mengeluh. Tapi aku berdoa, jangan hanya mengeluh, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Berdoalah bagi Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Semalam saya ke Tubasa. Di Tubasa lebih ketat. Udah 2 minggu gereja tidak boleh dibuka untuk ibadah. Pemberkatan nikah nggak boleh. Pesta pun dibubarkan. Bapak Ibu udah lihat itu di Facebook dan di WA. Semalam saya ke sana. Karena mantan ketua BPD meninggal dunia di Medan. Bukan karena virus. Seminggu yang lalu dia operasi jantung. Dan sudah dalam proses penyembuhan. Dan hari Jumat yang lalu dia selesai sarapan pagi. Duduk sarapan. Dan selesai. Istrinya ibu itu sedang bergeser dari dekat bapak tersebut. Waktu itu dia tidak menyadari dan dia tidak menduga bahwa bapak ini akan terjatuh. Tiba-tiba terjatuh dari tempat tidur. Plok. Jatuh ke lantai. Selesai. Semalam dimakamkan di Jangga Lumbanjulu. Wah, orang yang datang pun sangat sedikit. Sementara keluarga ini di daerah itu keluarga terpandang. Tapi orang yang datang sedikit. Tidak lebih barangkali 50 orang. Karena kenapa? Takut virus corona. Acara itu pun diawasi oleh pihak keamanan. Dan dibatasi orang yang akan masuk. Dan harus cepat-cepat untuk dilakukan pemakaman. Saya berpikir begini, Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan. Udah banyak hal yang dilakukan dalam gereja Bethel Indonesia. Tetapi Tuhan, kenapa Kau izinkan? Kenapa Kau panggil dia dalam situasi seperti ini? Satu pun tidak ada papan bunga. Saya berpikir hening seperti hening cipta. Di saat pahlawan telah pergi. Tak ada kata. Tak ada suara. Semua terdiam. Orang menangis. Menangis saja berkata, gak boleh lagi sang rangkulan. Gak boleh salaman. Karena si virus corona. Wah, kejam sekali keadaan itu. Maka saya mengajak hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mari cari Tuhan. Mari sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jika bangsa-bangsa menyombongkan kekuatan dan kehebatannya, maka Tuhan akan mendatangkan suatu ketakutan atas seluruh bumi secara masif. Sehingga dunia akan menyadari bahwa mereka tidak berdaya menghadapi jika Tuhan melakukan sesuatu perkara atas muka bumi ini. Namun Tuhan berkata dan berjanji, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Itu yang pertama. Dan umatku yang atasnya disebut. Siapakah itu? Orang-orang percaya. Orang-orang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Lalu apa Tuhan katakan? Maka aku akan mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Yang pertama, merendahkan diri. Bersama-sama kita katakan 3, 2, merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa. 3, 2, ya. Merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa. Mengaku dosa itu berat, susah, karena mempertaruhkan harga diri. Terkadang karena harga diri kita tidak mau mengaku dosa dan kesalahan kita.
Kita gengsi mengakui dosa kita. Walaupun sudah nyata-nyata kita telah berdosa, kita berbuat salah, dan kita sadar memang bahwa kita telah berdosa. Namun kita tidak mau mengakuinya. Karena kenapa? Gengsi. Setiap manusia harus menyadari kemalangan akibat dosa, kemalangan akibat perbuatan-perbuatan yang salah, dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tetapi banyak manusia tidak menyadarinya. Banyak orang-orang yang percaya menyebutkan diri mereka adalah orang percaya. Mereka tidak mau mengakui dosa itu. Bapak Ibu, dalam Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Kita akan baca bersama Roma 10 ayat 10. Roma 10 ya, kita baca bersama 3, 2 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu, dicintanya Bapak Ibu, ketika saat kita punya anak yang bandel, lalu kita berkata begini, kamu mengaku salah. Anak kita berkata, nggak mau. Dia udah ketahuan, udah kelihatan, udah jelas dia salah. Tapi dia tidak mau mengaku kesalahannya. Lalu kita akan berkata, sudah, terserah kau. Lalu besoknya, dia ulangi lagi perbuatan yang salah. Lalu dia berkata begini, karena kita marah. Maaf Pak, maaf. Lalu kita berkata, dia mau. Maaf, terus kau begitu. Kemarin kau begitu, sekarang begitu, besok lagi begitu. Lalu dia berkata, maaf Pak, aku tidak ulangi lagi. Lalu bapaknya akan berkata, saya akan maafkan, saya coba akan lihat kamu. Kalau kamu ulangi sekali lagi, awas kamu. Kira-kira dapatkah kita mengerti? Tuhan itu seperti itu kepada kita. Cuma kita nggak dengar. Terkadang suara hati kita berkata, aduh, ada Tuhan yang lihat aku. Ada Tuhan yang lihat perbuatanku. Ada Tuhan yang mendengarkan perkataanku. Ada Tuhan yang melihat tingkah lakuku. Tetapi kita tidak menyadarinya. Dan setelah kita menyadarinya, namun kita tidak mengakuinya. Dan kita tidak berkata, ampunilah aku Tuhan. Kita tidak berkata minta ampun. Selama dosa itu tidak diakui. Selama dosa itu tidak diakui di hadapan orang, di hadapan Tuhan, maka sekali lagi tidak akan ada pengampunan. Karena itu Bapak Ibu, yang kedua, berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bersama-sama kita katakan 3, 2 ya. Mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu, mencari wajah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan memberi pengampunan. Sampai Tuhan memberi pengampunan. Mohon maaf, kita punya anak yang bandel, lalu kita tampar, kita tarik telinganya. Anak itu berkata, ampun Pak, ampun Ma. Apakah kita langsung lepaskan? Oh belum. Sampai anak itu nangis-nangis, masih kita tetap tarik telinganya. Selama dia tidak sungguh-sungguh menunjukkan sikap perubahan, maka umat manusia itu pun akan seperti itu dibuat oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita praktekkan apa yang ada dalam kehidupan ini, sikap dan sifat kita dengan kealahan. Walaupun Allah itu kasih, walaupun Allah itu maha pengampun, tetapi Allah itu adalah pribadi yang tegas. Walaupun Allah itu adalah kasih, tapi Allah itu adalah pribadi yang tegas. Dia berkata iya jika iya, tidak jika tidak. Itulah Allah. Maka dia harus mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib untuk memutus rantai dosa itu, supaya dosa itu jangan merajalela menguasai seluruh manusia. Tetapi manusia masih tetap pilih jalan masing-masing. Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berdoa. Nah saya berpikir begini, kalau dalam minggu depan, dalam minggu ini, minggu yang akan datang, pemerintah kota berkata, seluruh tempat ibadah
dilarang melakukan aktivitas ibadah, kita juga tidak akan ibadah. Pertanyaan, Bapak Ibu mau kemana? Memperbanyak tidur di rumah? Saya berharap juga orang-orang yang tidak datang beribadah hari ini di gereja manapun, saya berharap mereka tidak tidur, memperpanjang jam tidur mereka. Tetapi justru mereka harus membuat suasana di rumah. Suami istri yang tidak pernah berdoa bersama, harus doa bersama, harus bernyanyi bersama, harus bersama-sama dengan anak-anak mereka. Dan saya berpikir pun kalau dalam minggu-minggu depan tidak bisa lagi, maka untuk minggu depan kita harus persiapkan bahan. Kita harus mempersiapkan panduan ibadah di rumah masing-masing untuk ibadah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 51 ayat 17 atau 19, karena kalau di Alkitab itu ayat 17 dan di elektrik itu 19. Mazmur Mazmur 51 ayat 17. Oke. Kita baca bersama 3, 2 ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan yang remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Jadi pemazmur berkata bahwa korban sembelihan kepada Allah itu bukan uang, bukan korban binatang, tetapi adalah jiwa yang hancur. Itulah sebabnya Paulus berkata, saudara-saudara, aku memperingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan hidup kepada Allah. Menjaga kebenaran hidup, menjaga kebenaran tingkah laku, menjaga kebenaran perkataan, menjaga ekstensi iman kita masing-masing di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan orang banyak. Karena kita diperhadapkan dengan diri kita, diperhadapkan dengan orang lain, dan diperhadapkan dengan kelompok-kelompok yang banyak di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan mengampuni, Tuhan tidak akan menyembuhkan, Tuhan tidak akan memulihkan keadaan ini sebelum umatnya atau seluruh bangsa-bangsa berseru dan berdoa memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu, orang yang mau beribadah makin sungguh beribadah, tapi orang yang tidak suka ibadah justru mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah ingin mendengarkan jeritan hati sebagai komitmen pertobatan dari setiap orang. Saya ulangi sekali lagi, Allah ingin mendengarkan jeritan hati sebagai komitmen pertobatan dari setiap orang. Orang menjerit itu bukan begini, sakit kali, itu mental namanya. Kalau berkata, sakit kali, wah, orang menjerit berteriak. Bukankah Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup, dalam kitab Amos. Bukankah Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka kamu akan menemukan aku. Tuhan Yesus berfirman, dia berkata, mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa kepada Tuhan. Mulai hari ini saya minta, jangan bicarakan masalah virus corona di grup WA-mu. Karena berita-berita terus hanya corona. Di koran pun saya lihat lembar demi lembar corona terus. Karena kebetulan kami langganan koran. Corona semua di lembaran itu pasti ada corona. Dalam hatiku begini, waduh, semua udah corona. Mulai hari ini saya menghimbau dan saya mengajak, jangan bicarakan lagi corona, tapi bicarakanlah nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Anda upload. Jangan buat berita kekhawatiran yang menakutkan bagi orang lain. Tapi yakinkan ada perlindungan dari Tuhan. Anda boleh posting,
Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah kehidupan. Tuhan Yesus adalah perlindungan. Lalu buat dengan menjaga diri kita, Tuhan akan memberkati kita. Buat hal-hal apa yang mereka lakukan. Jangan kirim, jangan upload gambar orang mati di sana, orang begini di sana, orang sakit di sana. Jangan kirim itu, menakutkan. Saya pikir terkadang di grup, saya pikir gini, yang gimana ya? Kok itu yang dikirimin terus? Kan gitu. Katakanlah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Jadi berubah. Supaya ketakutan itu hilang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah meminta umatnya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam kerendahan hati. Jangan berdoa asal berdoa. Jangan bernyanyi asal bernyanyi. Jangan beribadah asal beribadah. Tetapi berdoa dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Orang kalau pacaran tidak ketemu 1 minggu, dia akan bilang begini, aku udah rindu lihat wajahmu yang istilah sekarang anak muda, yang terutama di dalam hidup ini, kan gitu ya. Tapi untuk mencari Tuhan tidak rindu. Dia tidak berkata, Tuhan, aku menghormatimu, aku mengasihimu Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Gak ketemu dengan pacar 1 minggu, yang di mana keadaanmu? Tapi Tuhan tidak ditanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku perbuat untuk menyenangkan hatimu? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, mendambakan kehadiran Tuhan seumur hidup. Mendambakan kehadiran Tuhan seumur hidup. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Setiap waktu kita butuh Tuhan. Seperti Anda butuh napas oksigen, sedemikianlah Anda membutuhkan Tuhan. Seperti Anda membutuhkan makan dan minum, demikianlah Anda membutuhkan Tuhan. Karena tanpa makan dan minum Anda akan mati. Tanpa makan dan minum Anda akan sakit. Tanpa makan dan minum Anda akan habis. Tanpa Anda dekat dengan Tuhan, hidupmu akan berantakan. Seperti engkau membutuhkan makan dan minum, seharusnya seperti itulah kita mencari Tuhan. Seperti itulah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Karena Dia adalah kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu, masih beruntung kita sampai hari ini. Di Sibolga belum ada yang kejadian virus corona. Sudah ada yang positif? Belum ya? Belum. Iya. Kita masih bersyukur. Tapi ini kan baru 1 minggu berputar. Sampai kayak Medan kemarin itu. 2 minggu yang lalu saya ke kantor gubernur, belum ada apa-apa. Saya ada kunjungan ke sana, belum ada apa-apa. Tapi beberapa hari yang lalu sudah ada yang kena. Wow. Kita juga nggak tahu. Kita berdoalah. Sibolga tengah dilindungi oleh Tuhan. Amin Bapak. Berdoalah untuk kota ini. Berdoalah untuk Tapanuli Tengah supaya dilindungi oleh Tuhan. Apalagi Sibolga itu, Pak, pelabuhan. Tidak harus semua dari udara, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya. Selama Ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia yang memberi pengampunan dengan limpah.
Orang jahat bertobat Tuhan. Orang fasik tinggalkanlah kefasikan. Orang munafik tinggalkanlah kemunafikan. Dan tinggalkanlah semuanya. Sebab kenapa? Supaya belas kasihan Tuhan turun atas negeri kita Indonesia. Khususnya Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jangan cari Tuhan hanya untuk tujuan tertentu. Supaya aku diberkati. Supaya aku disembuhkan. Supaya aku dapat jodoh. Oh, bukan itu. Carilah Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh. Dan carilah Tuhan dengan belajar akan firman-Nya dan mentaatinya. Belajarlah menuruti hukum-hukumnya. Dan carilah Tuhan. Karena Dialah yang sanggup memelihara hidup kita. Bukan uang kita yang sanggup melihara hidup kita. Bukan jabatan yang bisa menjamin kehidupan kita. Bukan keluarga yang bisa menjamin kehidupan kita. Yang bisa menjamin hanya Tuhan Allah. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena sterilnya apa yang kau makan. Bukan karena begitu steril ada di rumah bersihnya. Bukan itu. Yang menentukan adalah Tuhan. Tapi harus jaga semuanya. Rumah juga harus bersih. Dirimu juga harus bersih. Itu sebabnya kita sediakan tempat cuci tangan di luar. Semalam saya berpikir, bagaimana untuk membuat tempat menyemprot itu kayak di bandara. Lagi mikir, berapa kira-kira biaya kalau untuk itu. Jadi setiap orang yang mau masuk gereja, masuk ke dalam kayak bandara itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, cuma karena semalam kita nggak bisa kejar, maka kita hanya pakai kipas seperti itu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, berbalik dari dosa dan dari tingkah laku yang jahat. Tadi yang ketiga itu mencari wajah Tuhan. Yang keempat ialah berbalik dari dosa dan tingkah laku yang jahat. Bapak Ibu, zaman sekarang manusia tidak memiliki rasa malu berbuat dosa. Ada orang yang bangga kalau ditangkap oleh aparat keamanan karena melakukan perbuatan yang salah, masih bangga. Lihat di televisi itu, masih dada-dada kan. Udah salah, udah tertangkap, masih pamer lagi, disorot televisi lagi. Keren. Udah zaman yang seperti itu sekarang ini. Orang tidak merasa malu lagi kalau sudah berbuat salah. Seolah-olah tidak bersalah, seolah-olah merasa tidak berdosa. Tetapi sudah nyata ada dosa, ada perbuatan yang salah. Itulah yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa, oleh banyak orang di antara bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan sesuatu yang mencekam untuk bangsa ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan bersama. Sekarang semua orang takut dengan virus corona. Orang salaman, gak bisa corona. Jangan-jangan juga mau numpang dari mobil. Pak, Bapak steril enggak? Jadi nggak bisa numpang naik mobil. Ya, mau naik beca, mohon maaf. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, naik beca itu jangan-jangan juga ada corona. Ya kan? Mau di restoran duduk, jangan-jangan tadi yang duduk di sini orang yang kena corona, virus corona. Takut semua, geger. Mau kemana larinya? Stres semua manusia menghadapi corona. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, perhatikan sekali lagi. Tuhan meminta pertobatan yang serius dan pertobatan yang sejati. Dan bukan sekedar kata sebagai lip service. Pertobatan yang sejati harus diikuti oleh perubahan perilaku yang membuahkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bertobat dari dosa individu, bertobat dari dosa keluarga, bertobat dari dosa kelompok, bertobat dari dosa satu kota, bertobat dari dosa satu bangsa. Sehingga setiap bangsa akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka setiap keluarga harus berdoa, berkata ampunilah Tuhan.
Maka dengan pertobatan massal dari setiap keluarga, pertobatan massal dari setiap penduduk kota, pertobatan massal dari setiap bangsa akan menjadikan kebangunan rohani secara massal di seluruh dunia. Maka Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Berdoa bersama-sama. Perhatikan sekali lagi. Perhatikan sekali lagi. Setelah meninggalkan dosa-dosa, berbalik dari jalan yang jahat, meninggalkan dosa itu, mencari wajah Tuhan, Tuhan berkata begini, maka aku akan mendengar dari surga. Selama dosa itu tidak diampuni, dan selama kita belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pulihkan hidup kita. Tuhan tidak akan sembuhkan sakit kita. Tuhan tidak akan pulihkan keadaan ini. Itu sebabnya jangan sampai kita hanya menjaga diri kita secara jasmani dan kerohanian kita tidak akan pelihara. Karena itu mari kita pelihara dan kita jaga iman kita, supaya lewat itu Tuhan berbelas kasihan atas kota kita, atas bangsa kita Indonesia, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa di wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh
dengan kemurahan-Mu ya Allah. Mari sekali lagi kita berdoa, mari angkat tanganmu, kita berdoa untuk negeri kita ini. Kita berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat Indonesia. Pulihkanlah negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah belas kasihan atas negeri ini Tuhan. Jangan biarkan negeri ini menangis, jangan biarkan negeri ini Tuhan menderita. Kami berdoa dan memohon ampun di hadapan-Mu. Ampunilah bangsa kami ini, ampunilah penduduk negeri kami, ampunilah para pemimpin bangsa kami, ampunilah seluruh masyarakatnya ya Tuhan. Biarlah belas kasihan atas negeri kami Indonesia. Kami mendapatkan Tuhan yang sempurna, kami mendapatkan belas kasihan dan anugerah. Kami mendapatkan pertolongan
kami Indonesia. Kami hanya mohon belas kasihan Indonesia. Ya Allah, haleluya. Bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah, Katakan bumi penuh kemuliaannya. Sibolga penuh kemuliaannya. Kapten penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sumatera Utara penuh kemuliaan Tuhan. Tapanuli Tengah penuh kemuliaan Tuhan. Sibolga penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bagi bangsa kami.
Ini doa kami bagi negeri kami. Kami tak henti-hentinya berdoa memohon belas kasihan. Ya Tuhan. Oh ya Malaysia. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa atas negeri kami Indonesia, atas Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, dan kota Sibolga. Kami akan melihat ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari waktu diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang terindah bagi kami untuk hari ini boleh memuji memuliakan Tuhan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau ya Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu yang beribadah hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, memberkati dalam kesehatan, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Lindungi dan pagarilah mereka Tuhan. Bapak, aku berdoa ibarat orang kesehatan Bapak, ada vaksinasi, aku berdoa biarlah setiap kami mengalami vaksinasi itu Tuhan, melalui kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tubuh kami akan terlindungi dari virus corona jika Tuhan yang melindungi kami. Karena kami hanya percaya Tuhanlah pelindung kami. Mampukan kami untuk menjaga diri kami Tuhan, supaya kami tetap terpelihara dalam kesehatan, sehingga Tuhan hari-hari kami akan kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan dalam keindahan kebahagiaan. Bapakku berdoa buat mereka, jika mereka akan kembali ke tempat masing-masing, sertai dan lindungilah mereka. Juga Tuhan kami berdoa buat pimpinan dan karyawan News TV Tuhan, berkatilah mereka yang hari ini boleh bersama dengan kami. Kiranya Tuhan, dimanapun orang-orang yang mendengarkan ibadah kami hari ini, untuk disiarkan esok dan beberapa hari akan datang, kami berdoa nama Tuhan dipermuliakan dan Kristus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu supaya kami pulang membawa berkat. Mari umat Tuhan dikasih oleh Tuhan, pulanglah. Bawa dan terimalah berkat Allah yang besar, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, serta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan penyerta Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan haleluya.